yang qadarullah beliau dipanjangkan Allah umurnya sampai masa pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib, yang pada saat itu terjadi peristiwa tahkim antara Ali dengan Muawiyah kan. Dari golongan Ali, dari kelompok Ali saat itu diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah Ansar. Beliau ini rumahnya yang pertama kali ditempati oleh Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sampai di Madinah semuanya para sahabat berebut agar Rasulullah tinggal bersama mereka. Akhirnya Rasulullah memilih rumah Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana loyalitas dan kecintaan Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah? Dibawa ke rumah. Rumahnya 2 tingkat. Ada lotengnya. Cuma yang di atas itu kan cuma loteng. Loteng bahasa tingkat. Medan juga loteng. Jadi dia dengan istrinya di loteng, Nabi Muhammad di bawah. Nah, begitu mereka di atas, itu kalau mereka bergerak sedikit saja, itu debu jatuh. Sementara Rasulullah di bawah. Paginya ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari ketika sholat subuh. Matanya merah Abu Musa, lemas. Ditanya oleh Nabi, apakah kamu sakit? Abu Musa menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu terus kenapa kondisimu begitu? Kira-kira bahasa sederhananya. Abu Musa menjawab, saya tidak tidur semalaman ya Rasulullah. Loh kenapa? Karena engkau ada di bawah. Kalau saya dengan istri saya bergerak sedikit saja, itu debu jatuh. Sementara engkau di bawah ya Rasulullah, maka saya dengan istri saya sama sekali tidak bergerak sepanjang malam. Bayangkan demi cintanya kepada sang Nabi, ya, gak bergerak sama sekali karena takut debu jatuh. Abu Musa al-Asy'ari. Ada lagi kisah sahabat yang bernama Akasa bin Misam. Udah banyak dengar mungkin kalau tentang Akasa. Akasa ini yang menuntut balas kepada Rasulullah karena badannya pernah kena cambuk. Tapi ternyata bukan meminta balas tuh. Justru sebenarnya ingin memeluk tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ummahat yang Allah muliakan, keimanan, syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah atau kebersamaan Allah dengan kita. Yang kedua tentunya tadi sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Kesabaran, sabar itu kalau kata Nabi as-sabru kas-sibri. Jadi di Timur Tengah itu ada namanya pohon siber. Siber itu satu pohon yang sangat pahit. Kata beliau memang sabar itu seperti pohon siber, murun fi mazaqatihi, wahid dirasakan. Walakin akan tetapi awakibahu, akibat yang ditimbulkan dari sabar, ahla, lebih manis minal asali, daripada manis. Itulah hakikat sabar. Pahit ketika dirasakan, tapi akibat yang ditimbulkan itu lebih manis. Kebalikan dari sabar itu adalah memperturutkan nafsu. Kata Nabi, hakikat nafsu itu cuma satu. Rubba syahwatin sa'atan aw rasa khuznan tawilan. Hakikat memperturutkan nafsu itu nikmat sesaat, tetapi meninggalkan penyesalan sepanjang hidup. Itu memperturutkan nafsu. Nikmatnya hanya sesaat, tapi penyesalannya panjang. Maka sabar, tidak ada batas. Yang ada itu batas kemampuan untuk sabar. Sabar memang ada batasnya. Kemampuannya yang ada batasnya. Sabar ini memang
satu bab tersendiri. Sod, ba, ro, sobar. Jadi sabar itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dari kalimat sobaro, man sobaro zofiro, siapapun yang sabar pasti beruntung. Kalau di pesantren dulu diplesetin, kalau lagi ngantri makan di dapur, rumusnya man sobaro yang tadi, siapapun yang bersabar maka tidak akan kebagian. Karena nyampe depan udah habis nasi. Sabar itu bahasa lainnya imsak, sama dengan puasa. Puasa itu kan artinya imsak. Soma yasumu itu artinya masaka. Imsak, jadi sabar itu imsak. Imsak itu artinya tahan. Itulah sabar. Esensi sabar itu yang pertama ya tahan kata-kata, tahan tangan, tahan kaki, tahan nafsu, tahan stop. Remnya harus pakem. Esensi sabar itu imsak. Baik, yang ketiga, syarat mendapatkan kebersamaan Allah itu adalah takwa. Al-Baqarah 194. Takwa itu kalau didefinisikan selama ini selalu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu definisinya. Esensi takwa itu cuma satu. Takwa itu artinya takut. Orang yang bertakwa pasti takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu pasti memiliki hati yang bertakwa. Takwa itu artinya takut. Secara bahasa demikian. Waqayaki, ittaqayat tadi, wiqayah, pencegahan, kehati-hatian. Berarti kan takut. Kalau secara morfologi itu bentuk tulisan. Secara morfologi kata takwa itu memiliki 4 sifat karakter penting. Takwa, ta, of, waw, ya. Takwa kan tulisannya ta, of, waw, ya. Takwa. Tanya itu tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri. Orang beriman nggak boleh rendah diri. Yang boleh rendah hati. Rendah diri itu inferior. Rendah hati, gak sombong. Lawan katanya kan sombong. Jadi tawadu, rendah hati. Rendah hati itu rumusnya itu kalau kata penyair Arab itu tawadu takun kan najmi, merendah dirilah laksana bintang.